Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Tepuk semangat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda kita yang kedua Bapak Ibu hari ini. Kegiatan praktik baik yang akan saya sampaikan yaitu yang berjudul Pasir Manggar. Pasir Manggar ini akronim dari Program Sekolah Lahir dengan Memahami Data dalam Penyusunan Anggaran. Jadi ini masih berhubungan dengan perencanaan berbasis data dengan kegiatan IRB kalau kemarin deh, sekarang udah IRBB ya Bapak Ibu ya. Judulnya Pasir Manggar ini yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah saya membuat praktik baik tersebut karena SD 1 Manggar itu merupakan SD yang peserta didiknya paling banyak di Kabupaten Belitung Timur. Itu ada 345 siswa di tahun ajaran sebelumnya dan sekarang itu 343 siswa. Bapak Ibu pasti tahu kalau siswa banyak pasti berimbas pada BOSP yang diterima sekolah. Terus untuk yang kedua, belum terdapat program. Sebelumnya itu saya belum mendapat, waktu saya di SD 1 Manggar itu saya bertanya belum ada program yang dilaksanakan sesuai dengan akar masalah yang terdapat pada rapor pendidikan. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi saya melakukan sebuah praktik baik yang saya beri tadi namanya Pasir Manggar. Nah, Pasir Manggar ini program sekolah lahir dengan memahami data dalam penyusunan anggaran. Saya lakukan 2 langkah, itu langkah yang saya lakukan secara mandiri dan langkah yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Langkah yang dilakukan secara mandiri ini ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi akar masalah yang terdapat dalam rapor pendidikan. Jadi ini walaupun seharusnya kan kita bersama-sama warga sekolah gitu, tapi kita harus memahami terlebih dahulu secara mandiri. Yang kedua itu merefleksikan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Jadi usaha apa yang telah dilakukan selama ini oleh sekolah dalam peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. Setelah itu membaca, memahami kegiatan inspirasi benahi yang direkomendasikan pada rapor pendidikan. Kita mungkin Bapak Ibu waktu beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah berbagi praktik baik tentang perencanaan berbasis data yang mana kita bisa melihat inspirasi benahi itu di rapor pendidikan ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Nah, itu saya buka semuanya, saya pelajari. Setelah mempelajari rekomendasi inspirasi dari rapor pendidikan, saya membuat rencana kerja menengah untuk 4 tahun dulu. Nah, terus baru membuat rencana kerja tahunan untuk 1 tahun ke depan berdasarkan inspirasi benahi dalam rapor pendidikan tersebut. Setelah itu saya menjabarkannya dalam penjelasan kegiatan. Jadi yang 1 tahun itu kegiatan apa gitu, dijabarkan kegiatannya. Dari kegiatan yang dijabarkan itu kita tentukan apakah kegiatan ini memerlukan anggaran atau kegiatan ini tidak memerlukan anggaran. Ketika memerlukan anggaran, berarti kita harus dimasukkan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah. Nah, ini dibuat draft kasarnya istilahnya dulu gitu. Kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan di 1 tahun yang akan datang. Nah, setelah itu langkah yang dilakukan secara kolaborasi itu melakukan pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membahas rapor pendidikan dan presentasi perencanaan berbasis data yang telah kita buat sebelumnya. Jadi diajak pendidik dan tenaga pendidikan memahami rapor pendidikan karena mereka perlu tahu gitu nilai literasi, numerasi, karakter di sekolah kita. Nah, setelah itu baru kita ajak mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dalam 1 tahun. Guru ini butuhnya apa? Diajak mengidentifikasi, terus hasil identifikasi mereka tadi dikumpulkan
Nah, dikumpulkan, nanti bendahara sekolah menyusun juga rancangan secara kasarnya dulu bersama kepala sekolah kembali. Nah, setelah rancangan itu rampung, RKAS-nya selesai, baru kita melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan guru dan komite serta paguyuban sekolah. Nah, kenapa perlu? Karena kita perlu mendapatkan masukan, saran dan refleksi dari komite gitu. Kami kemarin kegiatan ini dikemas dengan kegiatan sosialisasi SP untuk tahun 2024-2025. Nah, jadi dari komite itu memberi saran karena kan memang kami sudah ada program yang berjalan 1 tahun. Jadi direfleksi dari komite dan dilakukan perbaikan di tahun ajaran sekarang gitu. Nah, dari hasil identifikasi tersebut lahirlah program sekolah yang sekarang ada 3 yang sudah berjalan secara konsisten, insya Allah udah 1 tahun lebih sudah berjalan secara konsisten, yaitu ini program sekolah ini yang lahir yaitu KATER, kreativitas dan karakter, yang mana ini sekolah itu mendata minat ekstrakurikuler gitu banyak untuk dijadikan pilihan siswa gitu. Nah, karena tadi muridnya banyak, anggarannya pasti banyak, tentunya bisa subsidi dari sekolah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini kami siswa silahkan memilih sesuai bakat dan minat mereka selama kegiatan tersebut tidak bentrokan dengan kegiatan-kegiatan mereka lainnya. Jadi Bu, misalnya aku bisa 3 Bu, ya enggak masalah. Ketika kamu tidak capek, terus kamu memang suka dan tidak bentrokan dengan kegiatan lainnya, silahkan. Terus kami ada kegiatan selis ini Semarak Literasi Sekolah. Ini kami lakukan alhamdulillah setiap bulan Oktober. Nah, ini di dalam penganggaran ini selalu dipasang kegiatan ini, perayaan bulan bahasa, di mana untuk menggiatkan semangat literasi anak-anak dengan jenis-jenis kompetensi yang beragam, tapi yang selalu pasti itu bertutur, yang dimana kita melatih kemampuan berbicara anak. Terus juga kami biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan momen-momen tertentu mengajak anak untuk menulis. Nah, tulisan anak-anak ini bisa dibukukan. Nah, jadi ini bukti untuk perpustakaan dan juga sebuah praktik baik sekolah jadinya. Terus yang ketiga ini kegiatan ketapang, kelas wisata lapangan. Ini sebuah kegiatan kokulikuler di mana anak memperoleh pengalaman belajar di luar lingkungan sekolah. Nah, ini berhubungan dengan mata pelajaran infra yang ada di sekolah. Jadi untuk menguatkan itu kegiatan ketapang. Next. Itu program sekolah yang lahir. Nah, ini implementasi yang sudah kami lakukan. Jadi untuk kegiatan KATER ini selain memberi pilihan ekstrakurikuler kepada anak-anak, kami juga ketika anak-anak yang ingin tampil itu diberi ruang dan waktu untuk mereka menampilkan bakat mereka. Contohnya ini pada kegiatan ekstrakurikuler karate, di mana mereka ini tampil di depan teman-temannya di hari Jumat setelah pembacaan Asmaul Husna, itu mereka kata dan komite. Terus ini juga eskul seni tari juga ini mereka tampil di depan teman-temannya. Nah, gitu. Jadi selain cuma ngikut eskul, mereka ada kesempatan untuk menunjukkan gitu bakat mereka, gitu, melatih keberanian mereka. Anak-anak ini suka nanya kadang-kadang, kami kapan ya tampilnya gitu. Bu, mana nanti mau tampil ya, silahkan berlatih bagus-bagus, nanti kita tampil di depan teman-temannya. Mereka senang gitu ya, walaupun hanya sama teman yang lain gitu nonton. Dan juga sebenarnya memotivasi ketika ada siswa yang mungkin dia belum berminat nih melihat temannya yang tampil tadi, oh ya saya mau ikut ekskul ini. Bu. Oke, nah di sini kami kegiatan ekstrakurikuler itu terbagi dalam 2 pilihan, yaitu keterampilan dan seni dan ekstrakurikuler olahraga. Di situ sudah tertera jenis ekstrakurikulernya dan siapa pendampingnya, nomor kontaknya dan tanggal pelaksanaan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu kalau memang tenaga pendidik atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu memang dia berbakat, itu
kami manfaatkan. Tapi ketika tidak ada yang misalnya seperti pantomim, misalnya nari, tidak ada yang bisa gitu, kami menggunakan jasa dari pihak luar. Namun guru yang menjadi pendamping, yang menjadi pembina itu tetap hadir pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan. Jadi hubungan antara sekolah dengan pelatih yang dari luar itu tetap terjaga gitu. Karena kadang-kadang kita memiliki event-event perlombaan di luar sekolah yang rutin, misalnya kayak FL kan kita memang sudah rutin gitu ya, FL, OSN sudah rutin. Nah, namun ada yang tidak rutin, seperti misalnya pertandingan itu ada ini nanti akan ada kompetisi marching band. Nah, itu kan pelatihnya dari luar, jadi ada pembina. Jadi pembinanya itu yang akan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang harus disediakan sekolah biar anak-anak bisa mengikuti lomba gitu, apa yang bisa dibutuhkan seperti itu. Nah, jadi itu sampai saat ini ada 16 pilihan ekstrakurikuler. Next, Bu. Oke. Terus untuk selis ini kami sudah berjalan 3 tahun. Perayaan Bulan Bahasa kemarin sebenarnya di awal 2023, terus lanjut di 2023 itu 2 kali pelaksanaan kegiatan Bulan Bahasanya di sekitar bulan Maret dengan bulan Oktober gitu. Nah, jadi ini kami kegiatan-kegiatan literasi seperti misalnya untuk kelas 1 kelas 2 ini kegiatan acak kata, acak huruf, kelas 3 ini menyusun kalimat, terus kelas 4 itu bertutur, ada puisi akrostik, terus menyusun komik edukasi, terus kelas 6-nya ada mengarang, ada membuat pantun. Nah, itu hasil anak-anak selain kita lakukan kompetisi, ini kami juga nanti karya anak-anak itu kami bukukan dan disimpan di perpustakaan. Nah, ini biar dia senang, oh ya ini ada tulisanku di perpustakaan gitu. Nah, kebetulan yang ini sudah didaftarkan kemarin dan mendapatkan penghargaan sebagai karya gitu ya, praktik baik dari sekolah. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini untuk kegiatan selis yang kami lakukan di sekolah di bulan bahasa ini tahun kemarin, dan tahun ini baru akan dilaksanakan nanti insya Allah di tanggal 23 dan 24. Ini lomba bertutur. Itu lomba bertutur dan lomba lainnya ini yang dilombakan. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini implementasi dari kegiatan Ketapang anak-anak ini sudah 2 tahun berjalan. Kalau tahun ini insya Allah berjalan dengan konsisten, ini sudah masuk di tahun ketiga. Ini kemarin anak-anak berkunjung ke PIG dengan open pit. Di situ anak-anak mempelajari sejarah geologi Pulau Belitung, bahkan sampai nonton sejarah tambang timah terbuka terbesar di Asia Tenggara. Di sini ada bioskopnya, Bapak Ibu, di PIG itu untuk kegiatan Ketapang. Nah, ini bukan hanya anak-anak mendapatkan edukasi, tapi juga mereka harus menuliskan hasil kunjungan mereka gitu. Jadi kunjungan mereka itu ditulis dari mereka dan itu juga dibukukan di sekolah, disimpan di sekolah. Next, Bu. Oke. Nah, dari tentunya ada program, ada tantangan, ada praktik baik, pasti ada tantangan. Praktik baik yang dilakukan menghasilkan sebuah program dan itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya itu adalah kita itu memastikan program itu berjalan dengan baik dengan kegiatan yang bervariasi. Nah, kalau ini sudah 3 tahun berjalan, kita harus mikir ini kegiatannya harus bervariasi biar anak-anak tidak bosan gitu. Dan gurunya pun mungkin bisa menimbulkan kreativitas guru. Yang kedua, ini tantangannya selalu tersedia anggaran yang sesuai. Makanya perlu penyusunan anggaran di RKAS pada saat kita ingin menyusun anggaran di tahun ini. Contohnya yang ini kan kemarin bendahara harus mengumpulkan RKAS tahun 2025 ya. Nah, itu PDB yang keluar April kemarin itu sudah harus ada di tangan bendahara gitu. Jadi kalau ini sudah menjadi program sekolah, dia sudah tahu ini sudah harus dianggarkan. Nah, di PDB-nya apa? Oh, ternyata kita perlu misalnya untuk peningkatan
kompetensi guru dengan kegiatan apa misalnya. Nah itu juga bendahara perlu tahu gitu. Dan tentunya sudah disepakati bersama-sama. Nah itu tantangannya. Next Bu. Nah cara mengatasi tantangan. Nah ini cara mengatasi tantangannya ini menunjuk koordinator tiap program. Jadi program-program tersebut ada koordinatornya, ada ketuanya. Nah, jadi kita berkoordinasinya dengan ketua. Nanti dia juga akan berpikir gitu bagaimana menjalankan itu. Setelah tentukan ketua, tentunya program itu kan harus dijalankan. Ketika ingin melakukan program tersebut, tentukan lagi, bentuk lagi panitianya. Bentuk panitianya, siapa panitianya? Yang jadi ketua panitianya siapa? Terus misalnya kalau bisa berupa kompetisi, penanggung jawab atau koordinator setiap kompetisi. Jadi yang jadi penanggung jawab dengan juri berbeda orangnya. Jadi penanggung jawabnya ini, dia apa yang harus dia lakukan? Membuat daftar hadir, terus dia harus membuat format penilaian gitu. Nah juri hanya duduk nanti itu memastikan anggota pesertanya itu. Nah seperti itu. Jadi kita seolah-olah memang benar-benar seperti pertandingan-pertandingan gitu ya, kompetisi-kompetisi yang mungkin di pihak luar menyelenggarakannya. Nah seperti itu. Terus pada saat kita rapat pembentukan panitia, langsung kita buat petunjuk teknis perlombaan untuk kegiatan yang berupa kompetensi. Jadi ketika kegiatan itu berupa kompetisi, kita buat petunjuknya, teknisnya, istilahnya, kriteria penilaiannya seperti apa. Jadi kita transparan gitu. Jadi anak-anak tahu, kami sekarang sudah mulai menerapkan salah satu kriteria penilaian untuk literasi, apalagi di bidang menulis itu terapian tulisan. Jadi tulisan tegak bersambung. Karena saya pernah terbaca di CP yang terbaru itu ada salah satu penilaiannya. Jadi anak-anak ini kan diinformasikannya itu 1 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi mereka sudah memiliki persiapan. Jadi tulis tegak bersambung. Itu memudahkan juri ketika ingin menilai. Kalau tulisnya tidak bersambung dipinggirkan dulu gitu. Ini yang lebih utama, rapi. Berarti anak tidak menggunakan tip gitu kan. Nah, jadi dia sudah tahu seperti apa. Terus tantangan juga menyusun arkas dengan melibatkan guru dan komite. Nah, ini kadang-kadang memang hal yang agak sulit kita mengumpulkan bersama gitu Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini saya koordinasi dengan ketua komite. Pak, kami ada kegiatan ini, Bapak bisa hadir enggak? Oh, saya sibuk belum bisa hadir, kita tunggu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Nah, kalau yang bersifatnya urgent seperti itu, karena memang harus kumpul bersama. Bu, bisa Bu, misalnya. Yang berapa Bapak bisa? Nah, seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan dan saya beri judul Pasir Manggar. Gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya mungkin. Ya. Ini halo, nggak pakai mic, nggak dapat suara dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada nanggap itu makanya dilihat-lihat ya nggak ada. Kalau tidak nanggap itu kalau luar noli nyampaikan itu tadi ya. Jadi baik Ibu akan menanggapi apa yang telah dipaparkan dari Ibu Noli tadi. Yang pertama, mari kita sama-sama hapus dulu orang. Ayat semua. Oh iya, udah kedengaran ya? Aduh, sorry, tidak jelas ya. Nah, jadi kita beri hapus dulu dari kan kali ya. Soalnya di paparan dia tadi dari pertama sampai akhir otak. Bukan, yang di pikiran aku ini begini.
adakah SD di Kecamatan Manggar yang 31 ini yang akan seperti ini? Bukan saingan. Bu Noli ini lah bagus, lah berbagi praktik baik kan kita semua. Artinya memberikan secara langsung nih, ginilah SD 1 ya. Nah, jadi kalau kita nak niru alangkah baiknya, gitu kan? Nah, jadi Bu Noli pun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita nak belajar ke sekolah Bu Noli ya. Alhamdulillahnya juga pulang aku kerja. Jadi bingung rasa nak mau apa ini nak mau apa nak dibuat itu dengan berbagai macam apa tadi program dia ada yang kater namanya, ada yang apa tadi namanya, bingung aku. Nah apa ini sebenarnya nak supaya tampilnya bagus tuh ya pasti kita harus menguasai IT ya. Nah itu kemudian yang ditanyakan tentang ini gini, tunggu akan tulis di sini tadi. Katakan jangan nggak klik ini deh, kalau HP kan nggak nonton ya, kalau nonton video Noli itu tadi. Nah begini, untuk menunjang program tersebut nggak mungkin Bu Noli suram juga ya. Nah mestinya harus didukung dari guru-guru lain. Kalau gitu biarpun 200 program Noli muda ada dukungan dari guru-guru, nggak bisa jalan. Bu Noli itu nggak kuat tangan. Nah ya, dia hanya otak ya kan. Sekarang ditanya gimana cara Noli memberdayakan guru-guru di situ sehingga guru-guru situ tertarik dan gitu aktif untuk program Bu Noli itu. Nah ada kriteria yang akan diberikan kepada kami semua di sini ya. Soal menggalang mau di tempat aku lah. Setiap awal tahun misalnya kita nggak tempat memberikan gitu lah ya. Ini begini, nak kok dan masuk kulum ya. Tapi gini lagi di pelaksananya lakaper. Nah itu itulah tanggal guru-guru. Tapi ibu yakin dan percaya kalau guru SD 1 tidak seperti itu. Tidak seperti itu, beda. Karena Bu Ana bisa ngalami, kita tanya ke Bu Susti mau di SD 1 itu guru-gurunya bagus-bagus ya. Nah itu mendukung dengan kegiatan kepala sekolah. Nah tapi sekarang Bu Noli itu orang muda, kami kan dulu kurang kepala sekolahnya agak senior gitu ya. Mungkin karena Odi lagi kan Odi kan yang muda, banyak waktu itu di situ. Nah gimana cara Bu Noli memberikan itu kan dia kan merangkul gitu, mengajar. Nah kemudian pasti ada Bu Noli memberikan reward itu dalam bentuk apa gitu. Dalam bentuk apa tuh tunjangan yang diberi 200.000 sebulan, dewa tunjangan PPT gitu, atau apa gue sampai tahu ya. Nah gitu, agar mereka tuh termotivasi gitu ya. Itu aja mungkin pertanyaan dari Bu Ana ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Alhamdulillah pertanyaan tercatat Bu Ana karena tidak pegang HP. Jadi cara memberdayakan guru untuk aktif gitu Bu Ana ya. Memang tidak langsung Bu Ana dapat aktif karena di tahun pertama ketika melaksanakan program itu memang saya yang bekerja dulu. Misal waktu itu saya masih ingat kami di bulan Maret kegiatan lomba bercerita. Nah jadi buat piagamnya sendiri dulu. Jadi mereka itu kan ibu tuh, iya, ada ibu kan, mual. Ini, jadi ketika ada yang bertanya, dia yang kita ajarkan. Nanti pada saat selanjutnya, makanya tadi tantangannya kita menunjuk koordinator. Jadi kita selalu berkoordinator. Koordinator itu memang orang yang bisa menguasai. Jadi orang yang bisa menguasai kawannya. Gitu. Terus yang setelah koordinator itu kita tunjuk, pada saat pelaksanaan kita tunjuk lagi ketua panitianya. Nah, jadi mereka itu dapat bagian masing-masing. Jadi untuk memastikan itu berjalan, kami itu tidak pernah kegiatan ingin macam orang udah besok mau kegiatan 2 hari atau 3 harinya baru menyusun. Enggak, 1 bulan itu sudah harus tersusun. Perencanaan sudah disusun, panitianya siapa, kriteria penilaiannya apa, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi ketua. Nah, jadi saya berkoordinasinya dengan mereka. Jadi saya hanya berkoordinasi dengan koordinator, dengan ketua.
ketua dan sekretaris. Sekretarisnya apa? Playernya sudah. Bentar Bu, mana Bu link kita rapat kemarin yang ada. Jadi pada saat rapat itu memang saya rapatnya sudah saya rencanakan, saya buat resume. Saya tidak pernah rapat cuman bawa ini oret-oretan. Sudah saya bikin resume semuanya. Apa yang ingin saya capai hari itu, jadi sudah diisi. Jadi ketika mereka sudah dapat tugas, mereka sudah tahu link dari resume saya tadi. Nah, mereka mengerjakan sesuai itu. Nah, memang tidak serta-merta di beberapa bulan pertama itu saya harus bekerja sendiri dulu. Mereka sudah lihat, oh iya dampaknya begini, oh iya senang anak-anaknya. Ini dikasih tahu ini kegiatan ini, karena kan anak murid kita tuh banyak. Kalau kita mengharapkan kegiatan hanya dari dinas atau dari mana, itu kecil kemungkinan gitu bisa. Nah, sementara untuk keperluan anak-anak kelas 6 itu kan, untuk ke SMP ini perlu yang seperti ini. Nah, kita akomodasi di sekolah, kita membantu gitu. Nah, dengan bantuan orang tua tentunya, makanya setiap 1 bulan sebelum pelaksanaan lomba atau kompetisi, kami sudah disusun semuanya, juknisnya, penanggung jawabnya. Nah, yang buat player siapa? Kadang koordinator, kadang sekretaris. Yang buat piagam siapa? Sekretaris. Sekarang udah saya lagi, dulu sendiri buat, enggak apa gitu ya, biar kerja dulu. Dia kalau lihat, ih bener gitu buat ini gitu. Sebelumnya enggak pernah buat seperti itu. Nah, jadi sekarang seperti yang nanti di bulan Oktober tanggal 23-24. Nah, 23 itu kami lomba yang santai-santai. Misalnya lomba bikin poster, lomba apa itu ya, buat puisi, buat pantun. Nah, itu kami di tanggal 23. Nanti kan sudah ada juara. Jadi juri ini cuman menilai dia. Nanti sudah dinilai dengan koordinator menentukan juaranya. Koordinator yang buat juara kirim ke sekretaris. Sekretaris sudah bikin rekapan, sudah buat sertifikat, jadi sudah di print. Di hari keduanya kami cuma lomba bercerita, cuma 1 lomba, biar kesempatan untuk langsung buat sertifikat. Jadi template-nya sudah ada. Jadi memang harus kita dulu jadi penggerak pertama. Setelah itu cari orang yang bisa mengayomi teman-temannya sebagai leader. Itu. Nah, kalau untuk reward sebenarnya tidak muluk-muluk guru toh Bu, reward tidak mesti voucher berlibur. Ya, jadi itu makanya saya harus memastikan ketersediaan anggaran. Jadi anggaran itu kan setiap lomba ada ATK, ada hadiah gitu kan, ada biaya rapat. Nah, biaya rapat itu ini di hari terakhir lomba kita makan-makan. Dari duit itu lah gitu kan, itu cuma reward gitu. Itu hanya rewardnya, ngajak dia makan-makan. Nah, jadi tidak muluk-muluk gitu. Rewardnya bukan beli hadiah, enggak. Mereka sudah senang, diajak makan, yuk kita makan ini. Ini ada lebih anggarannya dari bendahara. Yuk kita kan makan apa ini? Roda kegiatan lomba. Udah gitu. Jadi kalau lomba karena kami memang sudah direncanakan di dalam kalender pendidikan sekolah. Jadi lomba itu hari itu ya memang fokus lomba. Selesai lomba anak-anak boleh pulang. Jadi guru kan sudah bisa santai. Nah, mungkin mengurangi waktu ngajar yang sampai 1:30 itu juga salah satu reward sebenarnya. Mereka udah lomba ada capek-capek refreshing gitu. Nah, itu cuma rewardnya gitu ya. Gimana Bu? Terus tentunya kami kan karena ada penganggaran dari komite Bapak Ibu ya, ada uang komite. Ini triknya, jadi setiap tahun anggaran itu kami menyusun perencanaan. Jadi komite itu tahu rencana 1 tahun ini apa. Komite dan paguyuban harus tahu perencanaan komite dalam 1 tahun itu sudah dibuat anggarannya. Per 6 bulan ketua komite menerima laporan penggunaan uang komite. Jadi mereka mensupport semua kegiatan kita, memang ada itu, memang nyata ini kegiatan yang kita lakukan. Jadi mau uangnya kurang, mau uangnya bersilpah pun kami kasih tahu. Ketika bersilpah, kami kenapa bersilpah? Karena kondisinya seperti ini dan akan kami alihkan pengadaan barang ini. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini untuk mendukung program KPR itu dari komite yang bersilpah itu kami kemarin pengadaan peralatan drum band terbaru untuk anak SD yang merek HTS itu yang bagus katanya.
terus dengan pengadaan alat hebra itu, dan ini pengadaan seragam tari karena ada ekskul tari. Anak-anak itu biasa diminta nari selamat datang, tapi baju tidak bagus bu, malu kami kata. Nah jadi itu sedang dicari untuk pengadaan itu. Nah jadi semuanya didukung menggunakan uang itu. Itu ketika kami rapat komite itu dipaparkan. Selain beri laporan tertulis dengan ketua komite, itu juga dipaparkan setiap bendahara. Jadi pada saat rapat dengan komite, misalnya sosialisasi KSP, kami selalu uang-uang yang ada di sekolah itu diapakan gitu. Jadi dilaporkan. Seperti misalnya impak anak-anak gitu. Impak tahun ini sekian dapatnya, kami gunakan untuk ini kegiatannya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu hal seperti itu. Jadi memang hubungan dengan stakeholdernya itu bukan tidak semestinya harus kita selalu ketemu ngobrol, enggak gitu. Tapi di momen-momen itu mereka itu kesempatan kita untuk memberikan informasi apa yang kita lakukan di sekolah. Itu. Gimana Bu? Oke, mungkin yang lain? Enggak ada? Ya. Karena tadi yang menjadi kekhawatiran dan kegalauan saya itu karena tadi muridnya banyak, otomatis uangnya banyak. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, orang akan berpikir, gitu kan. Tapi kalau kita memang sudah berbuat, orang mengatakan wajar lah, murid banyak minimal. Iya, karena sesuai dengan apa yang kita perbuat. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, uangnya ada, itu luar biasa sayang gitu. Nah itu yang menjadi itu gitu ya Bapak Ibu. Bukan saya harus, tapi sebenarnya ini menjadi mungkin bisa ditiru gitu Bapak Ibu ya gitu. Praktik baik ini bisa ditiru karena juga ini merupakan salah satu praktik baik yang akan saya ikutkan dalam kegiatan Jambore GTK untuk kepala sekolah inovatif. Ya. Amin. Ya. Gimana Bapak Ibu? Udah ada lagi pertanyaan? Kalau udah ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.